Saudara, Anda kembali bersama kami di program Sapa Kaltim pagi hari ini dan masih bersama saya Paulina Jaru. Dan kali ini saudara, narasumber kami juga tidak kalah menarik. Beliau adalah pencetus ataupun penggerak dari kelompok nelayan yang kemudian berkeinginan ataupun memiliki rencana panjang untuk merawat laut ataupun perairan di Kota Balikpapan, khususnya dari sampah plastik. Sudah bergabung bersama saya di sini ada Pak Gesang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, kita pagi hari ini di program Sapa Kaltim ya Pak. Terima kasih sudah bergabung di studio Kompas di Balikpapan, Pak Gesang. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Baik, mungkin pertanyaan pertama saya Pak Gesang bisa dibagikan ke kami. Apa itu 4MB? Itu kelompok atau komunitas atau apa Pak? 4MB itu lebih nama kelompok nelayan kami yang kebetulan nama itu diambil dari daerah kami juga, namanya nih Kelurahan Margomulyo. Makanya mungkin akan lebih bisa ada semangatnya kalau ada nama daerah dalam satu nama kelompok yang kepanjangannya itu Muara Margomulyo Maju Bersatu. Muara Margomulyo Maju Bersatu. Ini komunitas kelompok? Kelompok nelayan yang terbangunnya lebih dari apa yang disampaikan diarahkan sama penyuluh dari perikanan di P3. Akhirnya terbentuknya kelompok 4MB. nelayan 4MB. Baik, awal mulanya seperti apa Pak Gesang sampai akhirnya ada kelompok 4MB? Oke. Sebenarnya saya ngebangun 4MB itu juga awalnya juga dari satu keprihatinan saya pribadi yang dulu sebagai nelayan pencari udang sebenarnya. Yang kami dalam lingkup kami mencari itu memang luar biasa sampah pada saat itu. Tahun Ironis, berapa itu Pak Gesang? 2 tahun yang lalu lah. Nah itu yang jatuhnya kami mencari udang itu segenggam, ibarat satu genggam itu harus mengesampingkan sampah sampai puluhan kilo. Nah yang saya bilang ironisnya karena dulu pada saat kami belum berangkat dari sebagai nelayan peduli, kita kembalikan kembali itu sampahnya ke laut. Nah besok ketemu lagi itu sama sampah. Yang akhirnya ada keinginan bahwasanya kelompok itu saya akan bangun, tapi saya konsep sebagai teman-teman itu juga jadi nelayan peduli ya, terkait masalah sampah yang ada di laut. Dan alhamdulillahnya bahwasanya ada beberapa momen program juga pemerintah yang mendorong terkait masyarakat khususnya nelayan untuk mulai sadar terkait sampah-sampah yang ada di laut, karena ada pemerintah juga menyampaikan ada 80% sampah darat itu lari ke laut. Nah, ada gambaran terkait apa yang disampaikan pemerintah itu yang akhirnya dari kelompok nelayan itu saya berpikir untuk mengangkat nama pasukan biru, teman-teman itu yang peduli terkait sampah di laut itu tadi, karena yang saya anggap pasukan biru itu kopian daripada pasukan oranye yang ada di darat. Sementara ada 80% sampah darat lari ke laut, tapi idealnya nggak ada yang ngambil di laut. Makanya saya coba untuk menggugah daripada ranah yang memberikan anggaran terkait pasukan oranye itu ada jadi pegawai honor lepas, disediakan armada truknya, ada TPS, tapi di kami pada saat menjaring sampah di laut ada keterbatasan. Artinya hanya ada TPS di darat ya, di laut nggak ada ya? Nah kalau TPS di laut itu saya menganggapnya mangrove itu. Jadi ada kegiatan kami itu patroli sampah yang hari-hari itu untuk sampah timbulan, yang mereka mengambil sampah timbulan plastik-plastik itu dipasang surutnya air. Tapi yang di mangrove itu lebih 1 atau 2 bulan lebih kami bekerja bersama untuk ngangkut sampah yang ada nyangkut-nyangkut di mangrove, karena idealnya pada saat kemasan itu sudah nyangkut di area mangrove itu sudah nggak akan keluar, dan itu kerja kami. Artinya Pak Gesang ini sebelumnya backgroundnya adalah profesinya pencarian udang ya Pak ya? Iya, nelayan kecil. Nelayan kecil. Dari kapan sebagai nelayan Pak Gesang? Saya dari tahun 2004-an lah.
2004, kemudian Bapak baru menyadari 2 tahun lalu, berarti 2002 ya Pak ya. Jadi gini. Penghasilan mulai berkurang. Bisa Jadi gara-gara kalau kami ini bukan kelompok nelayan seperti di Manggar sama di Kampung Baru yang konsentrasi mereka itu kalau mencari buruan itu sampai tontonan. Kami ini nelayan yang untuk para penghobi mancing. Jadi udang untuk umpan mancing yang konsentrasinya lebih ada di hari-hari libur atau weekend, Sabtu Minggu yang hasil buruan kami itu dinikmati sama mereka. Tapi kenyataannya pada saat hari Sabtu atau Minggu itu kalau hujan ya apa yang kami cari juga nggak akan laku tuh. Nah jadi apa yang kami sebut nelayan itu lebih sebagai dibilang mata pencarian iya, tapi nilai tambah juga iya, karena idealnya pada saat ada kebutuhan besar kami keluarga itu kami juga tetap harus kerja di darat. Artinya itu juga pekerjaan sampingan juga ya? Iya, kurang lebihnya segitu. Oke. Bapak menyadari penghasilan sebelumnya yang akhirnya pada 2 tahun lalu sudah mulai ada masalah sampah, itu 2 tahun lalu, benar ya Pak ya? Iya. Nah, itu bisa digambarkan ke kami Pak, mungkin penghasilan Bapak saat itu sebelum ada masalah sampah ini berapa persen ketika ada masalah sampah ini? Jadi saya sebelum ngebangun kelompok itu terkadang sama teman-teman tuh duduk tuh di depan rumah yang saya melihat, saya sampaikan bahwasanya saya pingin punya mimpi bahwasanya saya pingin akan ngebangunkan di sini satu tempat base, tempat pertemuan kita, akan menjadi tempat wisata, karena saya punya semangat untuk akan menghadirkan orang-orang di luar dari Margomulyo yang akan ada perubahan secara pola pikir mindsetnya ibu-ibu, karena apa yang akan mereka bisa hasilkan dari orang-orang yang hadir, mungkin ya sejauh ini dari wisata yang udah terbangun, wisata Rakit Ecobar itu ibu-ibu lebih saya arahkan untuk mereka yang mengelola daripada kulinerannya di wisata. Nah disitulah yang awal kami berangkatnya itu mimpi yang saya sampaikan dengan teman-teman dan udah terrealisasi sampai sekarang. Nah kalau sejauh ini bahwasanya secara persentase penghasilan, bahwasanya dulu kami sebagai nelayan yang memang yang tadi saya sebutin bisa dibilang sebagai nilai tambah doang. Pada saat ada kebutuhan besar kami harus tetap bekerja. Kalau secara persentase terkait sekarang udah terbangun, ada ranah saya sampaikan dengan teman-teman kalau mereka ada fokus untuk terkait pengelolaan sampah, nggak ada salahnya kalau ini juga jadi alternatif pilihan sebagai pengganti kita daripada kita bekerja di luar, yang akhirnya mereka mengamini minimal dari apa yang mereka lakukan terkait menjaring sampahnya. Makanya saya buat sirkular kegiatan tuh ada bank sampah yang mereka akan sampah-sampah yang mereka ambil itu akan dimasukkan ke bank sampah yang akan ada nilainya buat mereka walaupun nggak besar, tapi sedikit akan bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait anak-anaknya, masalah uang jajan sih sebenarnya. Nah kalau yang wisatanya itu semua merasakan terkait hadir kuliner, ibu-ibu merasakan hasilnya, yang bapak-bapaknya untuk yang nokong atau mendayung untuk mengarahkan wisata itu kan, itu semua ada nilainya. Artinya pada saat sebagai tadi pekerjaan sampingan mencari udang itu Pak, sekali dijual berapa dapat penghasilannya? Apa ya, kalau kita bilang kalau kami itu dulu kalau bisa dibilang pemancing dengan kita yang mencari udang itu kalau ketemu itu bahasanya ketemu itu jodoh. Itu mungkin kami nggak akan kerja di luar karena lumayan besar sebenarnya hasilnya. Berapa itu Pak biasanya? Kalau dalam satu, saya pernah itu bisa sampai 500 lebih sebenarnya. Tapi itu tadi makanya saya bilang sekali jual di akhir pekan tadi itu ya. Iya, tapi kan semua ada tergantung masalah cuaca, tergantung masalah arus kencang atau tidak. Makanya saya bilang ada di mana udang kita akan laku keras dan mahal kalau pada saat air konda atau fase air imbang. Itu kondisinya udang susah, tapi itu masanya orang lagi pingin mancing.
Tapi kalau udang gampang carinya, itu air pemancing itu nggak, karena kencang arusnya. Pada saat kencang arus, udang itu gampang karena surutnya sampai habis. Karena mencarinya memang udang itu pada saat air surut. Artinya paling banyak penghasilan itu 500.000 tadi Bapak ya? Ya. Kemudian ketika ada masalah sampah ini, ada penurunan berapa persen? Kalau masalah sampah ini timbul bukan karena besar kecilnya pendapatan, tapi semakin jauh. Karena daerah kami itu dulu, saya dulu mencari nggak pernah jauh, karena di sekitar kami itu sudah tempatnya untuk anak-anak sungai itu memang tempat kami mencari, dan kebetulan daerah kami itu anak sungai. Karena sungai baru ke muara, yang akhirnya karena banyak sedimentasi sampah yang jatuhnya itu juga mempengaruhi terkait udang-udang nggak mau bertempat. Akhirnya harus menggunakan perahu ya, lebih jauh lagi untuk lebih jauh. Nah itu sebenarnya konteksnya lebih di situ. Jatuhnya kepiting juga, kami ada pencari kepiting, kerang, pencari udang, jadi macam-macam dia. Tapi ada nggak ekosistem yang kayak seperti itu tadi mati Pak? Ada. Banyak. Kalau bahasa kata mati, udang itu memang nggak akan pernah bertahan lama. Memang untuk maksimal itu 2 hari. Memang dia lebih untuk dipakainya lagi pada kondisi hidup sebenarnya untuk umpan itu. Tapi kalau kepiting atau segala macam, idealnya pada saat memang dia masih di muara sih nggak mati sebenarnya. Tapi menurut Pak Gesang, sampah itu sumbernya dari sekitaran Balikpapan Barat aja kah atau dari sekota Balikpapan nih Pak? Muaranya akhirnya ke situ. Siap. Kalau saya melihat selama hampir 2 tahun ini, sebenarnya sampah itu sampah yang sudah tahunan sebenarnya di situ. Kalau bahasa yang bertanggung jawab itu daerah warga kami atau daerah sana, kita nggak bisa juga sebutkan itu sebenarnya. Karena konteksnya itu tadi yang saya bilang, bahwasanya pada saat saya jaring udang itu saya kembalikan yang kenyataannya di situ-situ aja, sampah nggak kemana-mana gitu. Yang makanya kalau bahasa bertanggung jawab, ya sepertinya semua bertanggung jawab, karena secara nggak langsung terkadang walaupun kecil kita ada sedikit punya andil besar juga terkait masalah sampah ke laut. Makanya ada beberapa konsep program pemerintah itu yang akhirnya mengarahkan untuk ada kegiatan. Akhirnya kemudian itulah yang mendasari Pak Gesang membentuk yang namanya 4MB. 4MB. Tapi pastinya sebelum ada suatu komunitas, ada orang-orangnya, mulainya dari Bapak dulu pasti kan? Iya. Apa yang pertama kali dilakukan Pak Gesang pada saat itu? Ya ngebuka pikiran teman-teman dulu lah. Karena yang paling susah kelompok itu sebenarnya ngajak, karena kami ini kenapa sekarang banyak orang berempati terkait apa yang kami lakukan, karena kami masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi, tapi masih mau memikirkan hal terkait masalah itu. Ada penolakan pada saat Bapak mengajak itu? Penolakan sih enggak, lebih ada trauma-trauma tersendiri untuk berkelompok, karena banyak dulu ada beberapa kelompok yang pengalaman-pengalamannya itu lebih ada pemanfaatan dari oknum-oknum tertentu atau kepengurusan yang kurang amanah mungkin saya anggap ya, yang jatuhnya mereka merasa termanfaatkan doang, yang buntutnya nggak ada apa-apa yang mereka hasilkan. Tapi pada saat mengajak teman-teman itu Pak Gesang sudah ada gambaran apa yang ingin dilakukan? Mungkin Sudah. Apa ya. yang terlintas? Memang dari semangat untuk menjadi nelayan peduli tadi terkait, karena saya sampaikan bahwasanya saya punya mimpi nih masalah saya ingin ngebangun wisata, dan wisata itu permasalahan dasarnya itu masalah sampah. Nah kalau banyaknya sampah, sementara saya akan mengajak pengunjung, para periset, orang luar itu dari Jepang, Australia, London yang berusaha hadir itu, tapi ada masih sampah nyangkut di akar-akar mangrove itu kan idealnya juga nggak enak juga tuh dipandang. Makanya saya berusaha mengajak mereka itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dasar. Artinya secara apa yang akan dilakukan ke depan, Bapak udah ada gambaran ya, dan mengajak teman-teman, akhirnya mereka menerima itu dan melakukan itu. Yang dilakukan oleh kelompok 4MB pertama kali ini apa Pak? Langsung mengambil sampah-sampah yang ada di mangrove. Menggunakan apa? Sampan. Sampan? Iya, sampan. Oke. Karena di mangrove, konteksnya kalau kita mau menjaring sampah yang ikut pasang surut air pakai sampan, tapi kalau yang di mangrove kita masih bisa jalan. Karena kan
di mangrove itu kita naik-naik di akar-akar sih. Yang itu yang luar biasanya saya anggap termasuk teman-teman punya semangat kepedulian yang lumayan tinggi dan butuh diapresiasi. Makanya saya bangun pasukan, saya selalu wacanakan pasukan biru itu akan tergugahnya untuk jadi wacana bahwasanya ini dianggarkan untuk mereka jadi tenaga pegawai honorer pas atau apalah minimal. Sampah apa Pak yang paling banyak pada saat itu? Sampah plastik ya pastinya. Plastik yang pasti itu mah kalau lebih luar biasa lagi, kadang kulkas pun ada, spring bed pun ada. Wah, gokil. Sampai kulkas? Parah, asli parah. Dan itu semua diangkut menggunakan sampan? Pakai sampan. Nah, nanti pada saat itu sudah kita dekat di rumah, itu kita angkat, kita arahkan ke TPS. Nah, itu yang akhirnya sejauh ini apa yang sudah kami lakukan itu diapresiasi, lebih diberi support oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Saya juga pernah sempat membaca berita tentang Pak Gesang juga soal sampan Ecobrik ya. Itu sampan juga? Atau lebih ke rakit sih. Oh, rakit. Bisa digambarkan Pak, itu sampai ada ide membuat Ecobrik itu seperti apa? Keunikannya apa sih dari Ecobrik? Jadi pada saat Ecobrik itu terciptanya pada saat ada pemerintah ngebuat satu program namanya Bulan Cinta Laut. Bulan Cinta Laut itu gagasan dari Kementerian Kelautan Perikanan yang berusaha untuk program itu dijalankan oleh nelayan-nelayan yang nggak bisa melaut karena fasenya pada saat program itu memang diambil pada saat angin selatan itu bulan Agustus sampai di Oktober. Nah, makanya karena nggak melaut, pemerintah mengajak nelayan untuk ayo peduli terkait sampah, kita jaring dan sampahnya akan dihargai senilai 1 kilo ikan di sekitar di daerah masing-masing. 1 kilo ikan di daerah masing-masing yang itu menjadi dispensasi atau kompensasi lah untuk teman-teman nelayan untuk jaring. Dan itu gagasan daripada Kementerian Kelautan yang akhirnya dari beberapa sampah yang terkumpul sampai yang pertama sekali itu kalau nggak salah sekitar 10-an ton. 10-an ton itu sampah-sampah residu, banyak kan residu. Yang kita tahu kan ada residu, ada anorganik, ada organik yang jatuhnya yang lebih banyak memang residu yang buntutnya kita arahkan juga ke TPS, sampah-sampah residu. Nah, sementara yang anorganiknya kita pilah sendiri untuk dijadikan pemanfaatan. Itu semua diangkut menggunakan Ecobrik tadi Pak? Ecobrik itu terciptanya malah sebenarnya bulan Cinta Laut, jadi belum terbuat pada saat pada program itu. Jadi Ecobrik itu makanya saya bilang dibuatnya pada saat bulan Cinta Laut yang setiap kelompok nelayan itu dari apa itu Pak? Kayaknya menarik, saya baca juga dari botol-botol plastik dijadikan rakit gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi Ecobrik itu lebih dari kemasan-kemasan yang ada di muara, kemasan-kemasan plastik yang ada di muara yang kita ambil itu kita masukkan ke dalam botol-botol mineral, yang itu kemudian saya susun menjadi satu rakit yang peruntukannya dulu semangatnya lebih untuk teman-teman yang menjaring. Menjaring yang niatnya itu saya akan tempatkan di satu titik. Jadi menggunakanlah rakit itu. Jadi dia sampahnya hanya ditarik gitu ya? Ditarik ke satu dia titik. stay aja. Jadi stay di anak sungai yang menunggu di masuknya arus pasang surut. Jadi mereka duduk, saya buatkan itu sebagai kayak pos saja, pos sampah terapung namanya. Jadi pada saat dia nyantai di situ ambil jadi ada sampah dia tinggal jaring. Nah, itu konsepnya awalnya. Nah, berjalannya waktu pada saat saya ngebuat ada ranah aplikasi yang dibangun anak-anak muda di Balikpapan Ciro. Itu yang pada saat itu main ke rumah dan melihat apa yang saya buat, yang akhirnya berusaha untuk memperkenalkan dari rakit Ecobrik ini. Pari Jalependi, Pak, mantan Pak Wali dulu yang men-trial pertama rakit itu, yang akhirnya gambaran saya bisa buat nganter-nganter nih.
Yang di situ rakitnya saya buat ada meja, ada kursi yang sampai saat ini pada saat pengunjung itu mau melihat muara kami, saya antar dengan rakit yang mereka juga langsung bisa nikmati kulinerannya. Mungkin kita bisa lihat di video atau gambar ini ya, bentuk seperti apa ekobrik buatan Pak Gesang. Siap. Ya, yang terlihat di layar. Ya. Baik, Pak Gesang, tadi Anda menyebut bahwa ada juga programnya di 4MB ini adalah Bank Sampah Laut. Bank sampah aja. Sampah. Akhirnya kemudian yang biasanya kita tahu bank sampah itu adanya di darat ya Pak ya. Iya. Nah, di setiap TPS itu Iya. pasti juga ada bank sampahnya. Iya. Nah, ini betul ada di laut. Sejauh ini seperti apa sudah berjalan bank sampah yang bentukan Pak Gesang ini? Kalau Apakah bank sampahnya itu sebenarnya bukan di laut sih, sebenarnya hanya rumahnya kami aja dekat laut. Ya, jadi bank sampah itu sebenarnya memang kurang lebih sama di darat. Cuman ada satu hal yang saya coba amati terkait bank sampah yang ada di darat itu lebih banyak mati suri kenapa? Karena ternyata sampah-sampah masyarakat itu idealnya lebih nggak banyak kalau yang masalah ke sampah-sampah botol ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya yang akhirnya bank sampah itu nggak akan bisa beroperasi karena nggak sesuai dengan biaya operasionalnya. Mungkin ini gambaran saya, tapi apa yang kami lakukan itu terkait patroli sampah yang idealnya memang secara sosial teman-teman, secara kepedulian doang. Yang dia mengarahkan ke bank sampah itu konteksnya terkadang mereka juga nggak mau dibayar juga sekarang. Lebih untuk kami, untuk berkegiatan hasilnya dari pengumpulan artinya sampah-sampah. Sampah itu dipilah, kemudian disimpan di bank sampah, diolah lagi selanjutnya. Kita buat seperti ini. Jadi dari beberapa botol itu kan punya nama-nama produk ya, yang jatuhnya akan ada nilainya agak lumayan dibayar itu kalau kita lepaskan dari label-label itu. Okay. Jadi tutup botolnya kita pisahkan, akan ditimbang dengan sendiri. Untuk pet biru, pet putihnya, pet beningnya itu juga ada nilainya. Untuk labelnya itu yang akan masuk ke dalam ekobrik tadi yang saya bilang. Nah, jadi ada ranah ekobrik itu jadi satu edukasi juga sebenarnya. Saya hanya ingin mengingatkan terkait rakit ekobrik itu saya buat tanpa dicat, estetika sampahnya terlihat. Jatuhnya dalam satu ekobrik itu pada saat orang-orang hadir duduk di situ, mereka itu saya cuma ingin mengingatkan mereka itu lebih duduk di permasalahan Balikpapan sebenarnya. Nah, yang jatuhnya sekarang yang dulu pertama hanya satu, sekarang sudah bisa jadi empat rakit ekobrik. Artinya programnya 4MB ini selain tadi ekobrik juga bank sampah yang mana sampah-sampah itu dipilah dan diolah juga, bisa dijual, bisa juga dijadikan produk yang bisa digunakan kembali. Benar? Iya. Benar ya Pak ya? Jadi ada 4 kegiatan yang coba saya buat itu circular dan itu tidak boleh juga lebih di lingkar dilewati, maksudnya kami dulu nelayan. Apa saja itu Pak programnya? Jadi ada awalnya memang kelompok nelayan secara mandiri yang kemudian saya bangun bank sampah. Bank sampah kenapa harus bank sampah dulu nih, bukan wisata gitu. Bank sampah itu apa yang saya pikirkan lebih minimal mereka berkelompok ini walaupun peduli tetap harus ada ranah pemanfaatan yang saya harus berikan ke mereka, yang jatuhnya dari kepedulian mereka menjaring sampah itulah yang akhirnya saya bangun bank sampah. Uang, gitu ya, Pak, ya? Nah, minimal dari ada sampah. hal yang terkait untuk bisa dijadikan untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya untuk uang jajan. Yang keduanya lebih terbangun ke masalah wisata. Nah, ini baru menggunakan ekobrik tadi itu, keliling mangrove mungkin terbangan. Ya. Karena dari bank sampah tadi terbangunlah sebuah rakit ekobrik yang dari kreativitasnya di bank sampah itu yang jatuhnya ada wisata terbangun yang sudah mulai bisa merubah daripada mindset teman-teman warga sekitar yang kemudian daripada wisatanya
Itu ada satu kegiatan yang nggak boleh juga kita tinggal ya, rehabilitasi juga. Rehabilitasi mangrove. Mangrove yang Artinya juga ada penanaman dan perawatan mangrove itu sendiri, Pak. yang karena begini jatuhnya, mangrove itu saya bibit itu gimana caranya kalau kita ngebibit itu ada nilainya, nggak hanya menunggu momen-momen pada saat hari hari mangrove sedunia, enggak. Jatuhnya saya berharap wisata itu saya bangun lebih untuk mendukung daripada Itu rutin dilakukan, Pak, pemeliharaan mangrove. kalau pembibitan udah kita semaian atau apa nggak perlu dijaga sih sebenarnya. Jatuhnya begini, jatuhnya wisata itu kadang saya ditanya, Pak kalau masuk ke sana berapa? Dia bilang. Cuma saya pikir kalau saya bilang nih 3.000 atau 5.000 nih, dengan kondisi yang masih apa adanya mungkin ada kekecewaan, tapi saya berusaha untuk saya sampaikan bahwasanya untuk pengunjung hadir ke tempat kami lebih ada kita beri SP2, mereka sebut bahwa belum apa-apa SP2 nih. Iya, satu pengunjung satu pohon. Jadi minimal pengunjung yang ada hadir di wisata kami itu bukan hanya mereka mau bersenang-senang doang, saya sebutin, tapi teman-teman, ibu-ibu atau bapak-bapak di sini juga nge-support dari program kami rehabilitasi untuk Kemudian selain rehabilitasi yang keempat apa, Pak? Program UMKM. Oh, jadi pengolahan dari produk-produk tadi itu ya? Jadi ada banyak prototipe yang hasil kerajinan yang saya buat dari sampah di situ. Luar biasa. Nah, jadi itu yang jatuhnya sirkularnya itu bisa dapat, itu pun juga tergantung dari semua tim yang ada. Kerja sama semua tim pastinya khususnya warga di Margomulyo di sini. Iya, buat saya kelompok itu kan nggak lepas juga dari polemik lah, kan tetap kita harus berpositif thinking kan. Jatuhnya apapun yang terjadi, semangat nggak boleh juga kita hilang. Jatuhnya karena sampah makin lama bukan makin berkurang, makin luar biasa. Makanya saya buat patroli sampah itu lebih membuat mereka habit, jadi satu kebiasaan kalau hari-hari. Makanya saya arahkan mereka itu nggak usah banyak-banyakan menjaring sampah, tapi rutin untuk melakukan penjaringan sampah, karena akan membuat kalian jadi terbiasa untuk melihat sampah itu agak risih. Baik, masih bisa 2 pertanyaan atau tinggal satu? Satu ya, baik. Pak Gesang, selama di sini berperan sebagai ketua kelompok tentu tidak mudah ya Pak ya. Tadi Bapak sudah melalui banyak hal juga, dari mulainya sendiri beredukasi, kemudian akhirnya sekarang terciptalah kelompok yang cukup bisa dibanggakan untuk warga di sekitar Margomulyo. Ya. Tantangan apa yang paling besar Bapak hadapi selama ini? Kemudian juga selanjutnya mungkin bisa sekalian dijelaskan Pak, apa bantuan yang sudah diberikan pemerintah khususnya di sini untuk program yang sudah Bapak jalankan ini? Jadi kalau tantangan mungkin hampir semua teman-teman yang ngebangun kelompok pastilah tantangannya terberat itu dari pola pikir dari teman-teman sendiri yang kita ngebangun ini. Saya ngebangun ini dari sekumpulan teman-teman yang dulu mungkin bergaulnya agak di luar daripada kebiasaan kali ya. Makanya ada trust yang jadi satu tantangan tersendiri untuk mengajak mereka atau ngebuat sesuatu, karena mereka itu, saya dulu pernah ngebangun art gallery tepian untuk mengajarkan anak-anak muda di situ lebih untuk punya satu kreativitas terkait kerajinan. Tapi apa yang menjadi hal yang bisa menggagalkan itu karena mereka itu akan melakukan sesuatu tapi harus mendapatkan nilai langsung, itu yang agak berat. Sementara kita hanya mau mengajarkan nih. Nah, sama seperti sekarang. Yang apapun yang mau saya arahkan itu minim, kalau saya mau mengarahkan teman-teman itu yang harus ada nilainya. Jadi tapi ya saya nggak bisa juga bahwasanya mau menganggap itu hal yang salah, karena mereka punya tanggung jawab dari sisi artinya tantangannya dari orang-orang sekitar juga ya. Iya, maksudnya dari cara berpikir mereka yang sejauh ini sudah saya coba buka. Sebenarnya kita mau sukses, kita bekerja dulu, kita berusaha dulu. Makanya
saya ngebangun kelompok dulu saya sempat sampaikan bahwasanya ada anggaran sebenarnya dalam kelompok nelayan atau di Dari pemerintah anggarannya? maksudnya dinas perikanan itu akan ada anggaran untuk setiap kelompok nelayan sebenarnya. Cuman saya anggap tuh anggaran itu kayak buah mateng tuh kalau di pohon, kalau mau kita rasakan, kita tunggu jatuhnya kan sabar, tunggu tahunan tuh baru dapat. Tapi gimana buah mateng itu akan kita rasakan ya cara itu yang kita cari. Nah, lebih konkretnya kalau kita mau dikenal ya viral dulu lah, karena ada polanya dulu bahwasanya CSR, dana CSR, bantuan-bantuan pemerintah itu diberikan sementara kelompok nelayan itu nggak punya konsep program kegiatan. Makanya ada beberapa dulu kelompok nelayan kami yang dari CSR Petrosi, dari Pertamina, dia digelontorin duit tuh. Digelontorin duit tapi kenyataannya ya bancaan doang. Karena sejatinya sekarang kelompok-kelompok nelayan kita ini yang kebanyakan nih, mereka itu saya ibaratin kayak burung merpati itu sih. Yang lebih ada dilempari jagung ngumpul, enggak ya kabur kan gitu. Nah pada saat ada momen-momen tertentu aja mereka mau berkegiatan, tapi pada saat sudah nggak ada ya sama aja. Nah itu yang saya ingin rubah ke teman-teman sebenarnya, yang akhirnya support mereka, semangat mereka, walaupun kadang naik turun, saya anggap ya masih ada konsistensi. Itu yang kemudian akhirnya 4MB ini terus berkembang ya di Margomulyo ya Pak ya. Kalau itu udah jadi mimpinya lah. Mudah-mudahan makin maju lagi Pak Gesang ke depannya. Dan sudah ada bantuan juga dari pemerintah ya, harapannya tetap semangat ya untuk kelompok 4MB di Margomulyo ini ya. Dan itu bantuannya dari Karena bisa jadi ekowisata juga. Jadi gini, Kementerian Kelautan kemarin pada saat Bulan Cinta Laut itu kan hanya mendorong nih masyarakat untuk atau kelompok nelayan untuk peduli terkait masalah sampah di laut nih. Tapi bahwasanya nelayan yang tadi saya bilang sudah lepas dalam 1 bulan, ya nggak ada juga yang ngelakuin punya. Padahal pemerintah itu sudah berusaha untuk mendorong bahwasanya sampah itu walaupun nggak didorong pemerintah kan sebenarnya tanggung jawab kita nih. Iya betul. Ya, kenapa harus diberi kompensasi baru kita ngambil sampahnya? Iya. Harapannya ke depan orang-orang seperti Pak Gesang ini nggak cuma satu ya di Balikpapan ya, karena masalah sampah juga jadi problem di kota kita tercinta ini ya, nggak cuma Margomulyo tapi juga semua kecamatan di wilayah Balikpapan ini, karena kita juga wilayah mangrove-nya cukup banyak dan sampahnya juga cukup banyak. Betul. Terima kasih banyak Pak Gesang sudah bergabung di Studio Kompas TV Balikpapan pagi hari ini. Semoga kelompok 4MB makin maju ya Pak ya. Siap, amin. Menjadi kebanggaan nih Margomulyo, menjadi contoh untuk kecamatan lainnya khususnya ataupun kelurahan lain yang di Balikpapan Pak. Siap. Terima kasih banyak. Ya saudara, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim pada pagi hari ini. Kami akan kembali lagi di episode selanjutnya bersama dengan narasumber kami lainnya yang tidak kalah menarik. Terima kasih, saya Paulina Jaru pamit undur diri, sampai jumpa.